Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Pak Sugi. Di sini saya akan membahas tentang materi yang mana sudah kita bahas kemarin soal-soalnya, tapi pembahasannya masih belum. Ya, di situ ada dua tipe. Yang pertama pretest kemarin, yaitu berupa soal matematika standar biasa. Yang kedua, kemarin sudah kita coba berikan soal yang berbasis olimpiade. Ya, oke, keduanya nanti kita coba bahas yang mana yang paling menarik antara kedua soal tersebut. Nah, untuk yang pertama ini, yang pretest, untuk soal nomor 1, saya yakin sudah banyak yang bisa mengerjakan. Nah, untuk soal yang berbasis seperti ini, 9 tambah 9 kali 9 kurangi 9 dibagi 9, maka yang perlu dikerjakan dulu adalah perkalian sama pembagian ya. Kalau sudah, tinggal kita kali. Ini 81, ini 9 bagi 9, 1 ya. Hasilnya 89. Yang nomor 2 sudah bisa semua, saya yakin. Tinggal dijumlah biasa, hasilnya 114. Dan yang nomor 3, jika ada soal persegi panjang, di mana panjang dan lebarnya tidak diketahui, hanya diketahui pemisalan seperti ini, di mana panjangnya adalah 2 kali lebar ditambah 1 ya. 1 ini lebihnya. Maka kita bisa menggunakan rumus keliling. Nah, rumus keliling kan adalah 2 P tambah L. P-nya ini kita masukkan 2 kali lebar ditambah 1 di sini. Kemudian ini bisa kita coret, kita bagi 2 bagi 2, 2-nya habis, ini tinggal 16. Kemudian 2 lebar ditambah lebar, 2L ya, jadi kita misal lebarnya L, 3L tambah 1, kemudian satunya kita pindah ruas, sehingga 3L sama dengan 15, L-nya sama dengan 5. Karena L-nya 5, maka panjangnya bisa kita cari 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Dan yang terakhir untuk nyari luasnya, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kali lebar, sama dengan 11 kali 5 sama dengan 55. Ini sudah ya. Kalau sudah ketemu panjang sama lebar, luasnya pasti bisa ditemukan. Kita lanjut yang nomor 4. Nah, di sini ada 3 bilang berurutan, di mana bilangannya ada bilangan genap. Untuk nyari ketiga bilangan tersebut, maka kita tinggal membagi soalnya di selang 72 ya. Ketika jumlah bilangan tersebut ada 72, maka kita bagi 3 dulu. Nah, ini kita letakkan di tengah hasilnya, yaitu 24. Sehingga bilangan sebelumnya yaitu 22, bilangan genap sesudahnya adalah 26. Nah, gampang. Nomor 5. Ya, nomor 5 ini kemarin ada sebuah segitiga, masing-masing sisinya tidak diketahui, tetapi perbandingannya adalah 5, 3, sama 4. Segi misal ini P1, P2, P3, P1-nya karena perbandingan, kita tidak tahu hasil sebenarnya ya, maka kita misalkan X, jadi 5X, P2-nya 3X, P3-nya 4X. Sehingga bisa kita menggunakan rumus keliling, P1 tambah P2, P3 sama dengan 84, kita jumlah X-nya ada 12X, X-nya ketemu 7. Karena X-nya sudah ketemu 7, maka kita masukkan di pemisalan awal. P1-nya tinggal kita kali, 5 kali 7, 35, P2-nya 21, P3-nya 28. Karena yang ditanya adalah AB, AB di sini adalah P3, maka tinggal kita lihat di sini P3-nya 28. Selanjutnya untuk nomor 6, hanya soal umur ya, tentang umur, materi kelas 7 perbandingan. Agusnya itu umurnya adalah lebih muda dari kakaknya 6 tahun. Sehingga kita bisa misal kakaknya adalah X, untuk Agusnya X dikurangi 6 ya, karena lebih muda. Sehingga karena Agusnya 24, maka kakaknya tinggal kita tambah 6 tahun. Ya, untuk nyari perbandingannya kita sederhanakan, dibagi 6, 4, dibagi 6, 5. Hasilnya 4 dibanding 5. Untuk yang nomor 7, ini adalah materi tentang perbandingan senilai ya. Jadi kalau 3 liter jaraknya 72, maka berapa liter
jaraknya 120. Nah, tinggal kita kali silang saja. 3 kali 120, 360, 72 kali X, 72X. X-nya sama dengan 5. 360 dibagi 72 sama dengan 5. Ya, ini materi kelas 7. Saya yakin kelas 8 sama 9 sudah bisa. Untuk nomor 8, karena diketahui alas perseginya kelilingnya totalnya 60, maka sisinya bisa kita cari. Yaitu tinggal dibagi 4 sama dengan 15, sehingga volumenya sisi pangkat 3 ya, sisi kali sisi ketemu 3.375. Untuk nomor 9, ini materi variabel ini ya, hanya STLD, sistem persamaan linear satu variabel. Jadi tinggal kita cari X-nya, kita kumpulkan X-nya dulu, kalau pindah ruas tandanya berubah, ini plus pindah ke sana jadi min, kemudian ini positif pindah ke sana jadi negatif, ini negatif pindah ke sana jadi positif. Tinggal kita jumlah, min 7x dikurangi x min 8x, 7 kurangi 18 tambah 3 ketemu min 8. Sehingga x-nya 1. Kemudian yang terakhir ini materi kelas 8, yaitu namanya segitiga siku-siku ya, atau Pitagoras materinya. Ini rumusnya kalau nyari KL, karena M-nya itu siku-siku, maka KL-nya tinggal ditambah. Yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, 64 tambah 25 ketemu 286. Kalau nyari KL-nya tinggal diakar ketemu 17. Nah, itu adalah gambaran soal pretest yang soal matematika yang standar ya. Ya, itu standar di kelas 789 materi UN. Nah, bagaimana kalau olimpiade? Nah, kalau olimpiade biasanya gini, ini kebetulan materinya kemarin saya ambil aljabar. Untuk nomor 1 tinggal dikali, ini materi kelas 8 ya. Materinya semuanya di kelas 789, tapi hanya kalau olimpiade pengembangan ya. Jadi lebih kompleks dikit. Ya, kalau ini tinggal dikali 12x 3 kali 26. Nomor 2 ini pakai SCTV ya. Jadi depan kali depan 6x kuadrat, kemudian depan kali belakang min 3x, kemudian belakang kali depan 4x, yang terakhir belakang kali belakang min 2. Kalau sudah, tinggal dijumlah saja, berarti ini sesuai pangkatnya. Kalau pangkat 2 ya tetap. Ini kebetulan X-nya sama, berarti min 3X tambah 4X sama dengan plus X min 2. Ya. Sudah ketemu, ini paling sederhana. Kemudian ini sama, depan kali depan X kuadrat, depan kali belakang X kali 1X dibagi X1. Ini sama, belakang kali depan 1. Yang terakhir, 1 kali 1, 1, X kali X, X kuadrat. Ini ditambah 2. Ini hasil yang terakhir. Ya, saya yakin nomor 1 banyak yang benar yang kelas 8. Kelas 7 nggak apa-apa buat pengalaman ya. Biar semakin tertantang untuk mengikuti soal-soal yang berbasis olimpiade. Kemudian untuk nomor 2, nah ini sudah agak menarik soalnya. Nomor 2 ini kalau belum dapat materi ini ya, materi kelas 8 yaitu pefaktoran, maka ini agak susah ya. Ini pengembangan saja. Jadi tinggal di menggunakan rumus ini. Ini sudah saya berikan di soal, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Yang ditanya ini, A plus B, kebetulan ini. Kita misal akar 2050 itu A, akar 1900 itu B. Sehingga kita bisa masukkan di sini sesuai rumus A kuadrat, B kuadrat, A plus B, A min B. Yang ditanyakan ini, ditetapkan saja terus. Ya. Karena kuadrat akarnya hilang. Ya. Misalkan akar 2 kali akar 2. Nah, ini kan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Sama aja dengan akarnya hilang kalau kuadrat. Jadi jawabannya 2. Itu penjabaran secara biasa ya. Kemudian kalau sudah, itu 2050 kurangi 1900, jawabannya 150. Sehingga karena ini perkalian, sehingga kita bisa bagi, 150 bagi 50 itu 5, per A, A-nya di bawah tetap. Karena yang ditanya harus berupa persamaan yang ada A-nya. Ya. Nah, sudah ketemu jawabannya itu. Ya, ini materi kelas 8. Jadi nanti yang kelas 7 buat pengalaman. Ya.
Untuk nomor 3, ini nomor 3 agak susah. Ya nggak tahu, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah bisa ya, karena suka soal-soal olimpiade jadi bisa mengerjakan. Caranya tinggal dikuadratin pakai teori tadi ya. Nah, ini kita misal A, ini kita misal B. Karena dikuadratin maka akarnya nanti hilang ya. Nah, tapi rumusnya menggunakan ini, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nanti materinya ada di kelas 8. A kuadrat berarti kalau ini dikuadratin akarnya hilang, jadi tinggal ini. Terus min 2 tetap dari sini. A-nya ditulis lagi yang ini. B ditulis lagi, karena dikali maka bisa kita menggunakan SCTV ya. Nah, caranya ini tinggal depan kali depan kayak tadi. Depan kali depan 100, depan kali belakang plus 90 akar 19, belakang kali depan min 10 akar 19, belakang kali belakang min akar 19 kali akar 19, jawabannya min 19. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, tinggal ini ditambah B kuadrat. B kuadratnya ini. Jadi akarnya hilang, tinggal 10 plus akar 19. Karena ini min akar 19 plus akar 19 hilang. Terus yang kedua ini juga sama hilang, plus min ya, hilang. Tinggal ini, 100 min 19, 2, 20 dari mana? 10 tambah 10. Ya. Kemudian ini dikurangi, 81 akar 819, jawabannya 2. Ya. Itu sangat menarik. Kalau soal olimpiade dibanding soal biasa sangat menarik. Ya, kalau sudah ketemu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini materi perbandingan ya, tapi di sini ada 2 perbandingan pecahan ya. Nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah mengerjakan soal itu pasti bisa mengerjakan menggunakan 3 perbandingan. Ini X, ini Y, ini Z. X-nya ini dari sini. Kita ambil 2 perbandingan depan dulu, 2 banding 3. Ini. Kemudian ini kita taruh di sini di bawahnya ya. Nah, kedua, kalau sudah, ini dikali dengan bawah, 10. Ini dikali dengan sana, 12. Yang ini dikali biasa, 15. Karena ditanya X banding Z, X-nya 10, Z-nya 12, sehingga disederhanakan 5 banding 6. Dan nomor 5 ini sering biasanya dikeluarkan di olimpiade tingkat ini ya, universitas biasanya. Kalau ada akar-akar seperti ini tinggal kalian kuadratin ya. Ini dasar sebenarnya, aljabar dasar. Tapi kalau yang belum tahu mungkin agak susah. Ya, ini akarnya kuadratin hilang, terus ini harus dikuadratin juga karena ruas kanan ya, kuadratin. Sehingga 4X ini tetap dari sini, yang ini kuadratin ini. Kita tahu ini tadi di soal itu akar 4x plus akar 4x plus akar 4x plus tak hingga itu 26, maka ini bisa kita ganti 26. Karena kalau kita lanjutkan sama saja tak hingga. Sehingga 4x plus 26 sama dengan 676, tinggal kita pindah ruas. Ketemu 4x sama dengan 650, x sama dengan 162,5. Ya. Sangat menarik. Jadi perbandingan antara soal matematika standar ya, yang di kelas 789 dengan soal olimpiade, kalau kita bisa membandingkan soal itu yang menarik yang mana, itu terserah kalian. Nanti bisa kalian coba di sesi-sesi selanjutnya. Itu saja. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa lanjut di ini ya, di pertemuan selanjutnya. Silakan komentar kalau ada pertanyaan di channel bawah ini. Terima kasih, itu sekian dari Pak Sigi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.